Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ilang ini Saking jamaah, saking mengerti Bapak Ibu menikah pulau panjenengan saya jamaah saking juga ini apa yang betis Bantul nih. Jadi itu saking Badan Wakaf Al-Quran. Yang kedua mangke panjenenganipun badhe paring pangandikan menapa tujuanipun janipun rawuh wonten menika majelis taksin ing Masjid Al-Hidayah Sareng Kidul. Monggo kita mangke dipun midhangetaken sesarengan menapa ingkang dipun paringaken pangandikan kasebat media dadosaken berkah dhateng para jamaah. Amin. Masjid Al-Hidayah Sareng Kidul. Amin ya rabbal alamin. Wonten ngaranipun Bapak Soleh nggih. Nggih, Pak, nggih. Ana ngaturaken sugeng rawuh lan matur nuwun awit rawuhipun ingkang punika kantenan kathah kegiatan Pak. Mula wedalipun dipun paringaken bacanipun ngaonaken dan menika sampun pinanggih dekap. Bareng mula wedal saklikapipun kita sumanggaken senajanipun Bapak Soleh lan Masjid ten kendal. Dewi, Pak. Dewi. Nggih, menika wedal lajeng kemawon kula aturaken sumangga katur. Pak Soleh, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, alhamdulillah bi ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahu azim. Amma ba'du. Menika sanes langsung nggih Bapak Ibu. Gantos nggih. Alhamdulillah. Bapak Ibu ingkang mulya, semoga lantur rumiyin kesedaya tansah memuji syukur wonten ngasrama Allah Subhanahu wa taala awit paringipun nikmat karunianipun umat kita sedaya sehingga dalem menika kula panjenengan sami saged bertemu di dalam majelis yang mulia ini Bapak Ibu. Bapak Ibu jauh-jauh dari rumah, melangkah dari rumah, mudah-mudahan dengan ikhlas lillahi taala kula panjenengan sami diangkat Allah derajatnya, diampuni segala dosanya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dari Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia luar biasa yang membimbing kita, yang menuntun kita. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba Allah yang menjadi umat Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan, sangat kita harapkan sempat beliau nanti di hari yang kiamat kelak insyaallah. Amin. Bapak Ibu ingkang mulya, salajengipun kula ngaturaken matur panuwun dumateng Bapak Takmir Masjid Al-Hidayah ingkang sampun mring wonten kula izin sosialisasi wakaf Al-Qur'an saha sarana air bersih Bapak Ibu. Salajengipun kula mriki Bapak Ibu silaturahmi nggih, mugi kebahagiaan menika kebahagiaan ingkang diberkahi sunungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Salajengipun kula kepangaken nami kula Muhammad Soleh Hasibuan. Ada yang tahu Hasibuan? Marga Medan Bapak Ibu. Bapak semua itu Jawa, ya. Sinau, Sinau Bapak Ibu. Tingkat saya di Ngemplak Sleman.
lumayan 1,5 jam saya itu perjalanan normal. Normal 1,5 jam. Normal buah. Ketika lewat gue ini. Kalau ke maghrib telu Masjid Agung Banten di Kuau. Mas Nadion ya. Terus sholat Masjid Nurul Islam Pak. Iya, yang sini. Cara itu perlu bingung. Tapi itu yang beliau sama Mas Dwi yang hadir pada malam hari ini. Kalau campur-campur mawon sebagai mongker suwi konangan. Tajem. Buat Jogja nih yang Jawi tinggal. Bapak Ibu yang mulia, alhamdulillah kehadiran kami sekali lagi mudah-mudahan bisa membawa berkah dan manfaat kepada kita semua Bapak Ibu ya. Dan adik kami yang berbahagia. Kami dari Badan Wakaf Al-Quran Yogyakarta. Kalau mungkin Bapak Ibu sudah pernah ke Jogja, dari tubuh Jogja itu ke utara nanti ketemu perapatan, ke utara lagi ada kurang lebih 150 meter timur jalan, ada gang masuk, kelihatan dari jalan itu Masjid Nurul Iman. Oh, sebelum Hotel Tentrem nggih dari sini. Oke, saderipun Saderenge ke timur. kanan jalan. Kami sak ngajeng pun koding kota itu wonten Masjid Nurul Iman, kantor Badan Wakaf Al-Quran itu gandengan kalian Masjid Nurul Iman menika. Buatanipun persis. Bapak Ibu yang mulia, adapun tujuan Badan Wakaf Al-Quran itu adalah salah satu tugasnya untuk mendistribusikan Al-Quran di seluruh pelosok tanah air yang mulai dari Aceh sampai ke Papua. Dan Jogja harga satu mushaf Al-Quran kira-kira pinten Bapak Ibu? Sing sae, sing apik. Al-Quran sampai bagus keluar kali atas saya pun sae nggih. Kita ngalipun, saya sangat. Karena panjenengan mengatos Bapak Ibu, salah satu kabupaten di Sulawesi Tenggara, Sanggau, menemukan satu mushaf Al-Quran di negeri Bapak Ibu. Itu harus saya. Loh, kok iso? Karena Bapak Ibu di sana mereka mau ke tempat pasar atau mencari Al-Quran itu perjalanan bisa setengah hari. Oh, logistik. Belum naik speedboat. Jadi wajar memang Al-Quran seperti itu. Alhamdulillah Badan Wakaf Al-Quran sampun nate milik Bapak Ibu kita mengantar Al-Quran dari donasi wakaf Al-Quran Jamaah Muslim Yogyakarta khususnya dan Indonesia umumnya. Mereka sangat senang sekali Bapak Ibu, sangat senang sekali. Dan Al-Quran dikasih tidak bayar, gratis, karena kita bukan jual beli Bapak Ibu, bukan jual beli Al-Quran, tetapi itu semua amanah dari jamaah kaum muslimin Yogyakarta khususnya dan Indonesia umumnya. Dan di Yogyakarta pun kita sudah membagi Al-Quran bersama Bapak Probo Hadi Kusumo. Kurang lebih di tahun 2019 itu 18-19 itu 30.000 mushaf Al-Quran. Cara membagikannya nggak Bapak Ibu? Mushaf Al-Quran yang diwakafkan yang dari para wakil itu satu paket, buatan satu mushaf. Satu paket artosipun pencetakan, pengiriman atau distribusi sampai ke lokasi di mana Al-Quran dibutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah pembinaan. Al-Quran itu sampai kepada yang membaca dan ada yang mengajarkan. Jadi tidak hanya kami antar ke Aceh, ditaruh di lemari, di atas meja, terus pulang, enggak Bapak Ibu. Jadi ada ustazah, ulama yang kerjasama dengan kita untuk yang mengajarkan Al-Quran ini. Ini tugas kita. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, di satu daerah di Sulawesi, di Kalimantan Selatan Sintang itu ada kurang lebih 800 kakak suku Dayak masuk Islam. Alhamdulillah, barokallah. Tanpa kita ada paksaan, kan memang kita datang Sambil dimakan. apa namanya kayak dulu di Papua itu Bapak Ibu. Ada terkenal Ustadz Sabun sih kan. Ustadz Sabun. Karena di Papua itu Garamatan. kalau mandi mereka kan pakai minyak babi ya. Makanya unsewu. Kalau mereka kita dekat dengan kita kalau kemus gitu. Enggak hilang-hilang Bapak, makanya tuh diolesi. Jadi diajarkan mereka mandi itu bingung. Kok kelumpuk gitu. Bingung adanya apa ini? Malah kayak dolanan gitu. Nah, mereka senang banget. Jadi ada salah satu ustadz kita, Ustadz Fadlan namanya, yang dulunya pertama sekali di Papua, beliau mengajarkan cara mandi. Dari itulah mereka senang. Bapak Ibu yang telah Allah SWT, itulah salah satu tugas kita dari Badan Wakaf Al-Quran, sekaligus membantu pemerintah
Karena Departemen Agama itu 1 tahun paling tidak wajib mencetak 5 juta Al-Quran. Tapi sekarang belum bisa terwujud seperti itu. Artinya tersebut masih kurang sangat Bapak Ibu Al-Quran yang dibutuhkan di pelosok-pelosok daerah, karena kurang lebih 60% di Indonesia itu masih buta huruf aksara Al-Quran. Memperhatikan luar biasa Bapak Ibu. Di Indonesia loh Bapak Ibu. Indonesia katanya mayoritas Muslim. Bapak yang buta huruf aksara Al-Quran masih banyak. Bapak Ibu yang kita menunjukkan, itu salah satu diantaranya yang tugas kita mendistribusikan Al-Quran, karena banyak yang sudah rusak, kita ganti dengan Al-Quran yang setara dengan, kalau kertasnya itu seperti uang Rp100.000. Bapak Ibu yang kami mulia, itu untuk Al-Quran. Seperti dalam surah Al-Toha itu Allah menjelaskan kepada kita semua bahwa Allah memberikan keterangan kepada kita di Al-Quran agar kita senantiasa mempelajari Al-Quran itu. Tujuannya apa Bapak Ibu? Karena Al-Quran itu menjadi syafaat nanti di hari kiamat bagi kita, bahkan di alam kubur Bapak Ibu. Bahkan di dunia ini menjadi syafaat. Mungkin dengan tidak membaca Al-Quran kita tidak tahu cara mandi, terus mau sholat, walaupun itu secara global nanti dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW. Maka inilah tugas kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk belajar Al-Quran. Bagaimana kita menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita tidak paham Al-Quran? Di surah Shaf ayat 10 Allah menjelaskan kepada kita, maukah kamu, kata Allah, firman Allah, maukah kalian berdagang yang akan menghilangkan atau menjauhkan kalian dari azab Allah Subhanahu Wa Taala? Di ayat berikutnya Allah menjelaskan, tu'minuna billah. Di ayat 11 itu, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apa itu? Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah. Dengan apa? Dengan harta amwalukum, dengan harta kita. Harta bisa dompet, uang, dompet. Kalau banyak dompet itu bagi-bagi nggak apa-apa. Yang disimpan semua, dompetnya ada 10, duit jelek mau di sini sewu gue, oke gitu. Terus bisa jenengan tabungan bebek, ternyata apa? Disodokake jadi pahala Bapak Ibu. Itu harta, amwal, harta, emas. Nah, tabungan jenengan tabungan emas tak ton, bagi-bagi gitu. Tak ton, gitu. Tonan ini nggak Ton. Terus rezeki yang lain namanya rezeki itu kita bagi kepada orang lain dalam arti kalau sudah kita tidak cukup. Sama tunan. Jangan seperti itu. Tonan. Nggak senang, Allah nggak suka. Ya, berbaginya kemana? Apakah kita berbagi kalau semua dibagikan? Tidak. Tunan. Sebagian yang kita miliki kita bagi, yang sebagian untuk kita, kebutuhan kita. Yang kedua adalah anfusikum, dengan jiwa raga kita Bapak Ibu. Jiwa raga kita, misalkan hari Ahad panjenengan ada kerja bakti, ikut bekerja bakti. Ada tetangganya yang mau benahi rumah, jenengan mungkin ngangkat genteng 1, kayu 1, ngewangi untuk menambah-nambah pun termasuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, membantu orang lain. Sama dengan juga Al-Quran Bapak Ibu. Al-Quran kita sedekahkan kepada saudara-saudara kita, anak-anak yang ingin menghafal Al-Quran. Panjenengan sedekahkan itu menjadi amal jariyah. Bukankah Rasulullah menyampaikan kepada kita, bila mati anak Adam ini maka putuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama amal jariyah, sedekahun jariyatun, sedekah jariyah yang pahalanya tidak akan putus-putus walaupun kita sudah meninggal dunia, atau kita sedekahkan atas nama orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Al-Quran yang harus kita pahami. Bapak Ibu ingkang mulia, salajengipun dari Al-Quran inilah kita nanti di alam barzakh mendapatkan syafaatnya. Jadi Bapak Ibu yang sudah hafal surah Al-Mulk ada?
Apa lupa ini? Luar kepala. Luar kepala. Kan di luar kepala. Bukan. Nah, ada dialog antara Allah dengan surah Al-Mulk ini Bapak Ibu tabaruk itu. Ada dialog Allah. Wahai surah Mulk, kenapa kamu membentengi, menghalangi malaikat untuk mencambuk itu si mayit? Wahai Allah, aku, kata surah Al-Mulk Bapak Ibu, di dunia si fulan ini senantiasa membaca aku, padahal banyak surat-surat yang lain. Dia senang aja dengan aku. Maka sekarang saya senang dengan dia, gitu Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu dipelajari nggih surah Al-Mulk nggih. Mudah-mudahan berkah bagi kita semua. Amin. Allahumma. Itu Bapak Ibu tentang Al-Qur'an. Maka hari ini kami mengajak kita semua fastabiqul khairat. Bila ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, jangan eman-eman Bapak Ibu bisa berwakaf satu mushaf Al-Qur'an. Bagaimana cara berwakaf Al-Qur'an? Mungkin Mas ini punya brosurnya, bisa dibagi kepada jemaah sekalian biar tahu apa sih isinya gitu. Karena di sini ternyata baru hari ini pertama langsung sana nggak apa-apa. Al-Qur'an Monggo, hadir. langsung jalan aja. Bapak Ibu ya, Santai aja. wakaf Al-Qur'an hadir. Kami ada 30 cabang di seluruh Indonesia Bapak Ibu, termasuk di Yogyakarta ini. Kantor pusat kami di Monggo, Jalan langsung nggak Jalan apa-apa. Tebet Timur Santai aja, Jakarta. Nah, lewat tengah mau itu. Bapak Ibu ingin kami dulu ya, untuk hari ini bagaimana kita cara berwakaf Al-Quran. Nanti di brosur itu ada yang pertama, siapa yang berwakaf. Misalkan saya Soleh Hasibuan, saya ingin mendaftarkan wakafnya orang tua saya almarhum Jafar Temuan Hasibuan ya. Nah itu kalau di markas sana pun begitu Bapak Ibu. Jadi bapak saya Hasibuan, siapa itu bawa Hasibuan? Kalau ada anaknya bapak saya itu yang perempuan Hasibuan, tapi suaminya Siregar, nanti Hasibuannya dengan kelihatan lakinya kelihatan Siregar. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau di Sumatera, di Medan itu di Medannya. Bapak Ibu yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala di sini ada itu, kalau berwakaf misalkan atas nama orang tua saya almarhum, saya wakafkan satu mushaf Al-Qur'an, satu paket Al-Qur'an untuk atas nama orang tua saya. Atau mungkin Bapak Ibu boleh nggak saya berwakaf Al-Qur'an untuk memperlancarkan rezeki saya? Boleh. Bolehkah saya berwakaf Al-Qur'an, bersedekah untuk Al-Qur'an dengan Al-Qur'an? Anak saya yang ingin hafal Al-Qur'an, insyaallah boleh Bapak Ibu. Apa pesan Rasulullah Bapak Ibu? Bersedekahlah kalian untuk mendapatkan keberkahan bersedekah. Maka kemudian yang kedua ada alamat di situ yang mau dicatatkan. Loh kok pakai alamat segala? Ampun lu aku diparani piye? Muri jalan apa? Mau Bapak Ibu karena kami satu lembaga. Dari lembaga itu harus ada alamatnya, harus kamu catat nanti dari siapa yang berwakaf. Nanti dikira odong-odong. Dan kelihatan orangnya kok ada ini alamatnya, ini ada wakaf dari Masjid Al Hidayah. Ini siapa ini? Pak Soleh ke sana enggak ada namanya, yang tanda tangan siapa ini? Informasi dari Badan Wakaf Al-Quran kepada itu semua. Yang selanjutnya di situ juga nanti kalau ada nomor telepon, kalau enggak apa-apa. Kemudian yang di bawahnya lagi nanti ada nominal wakafnya. Satu paket Al-Quran itu Rp150.000. Larang banget. Nah itu jadi Bapak Ibu termasuk pencetakannya, percetakan Badan Wakaf Al-Quran sudah punya sendiri di Solo sama di Jakarta. Yang kedua, pendistribusian mengantarkan Al-Quran sampai ke lokasi di mana Al-Quran itu yang dibutuhkan. Hari ini tahun ini insyaallah kita juga masih mengantar. Kemarin di Papua juga masih kita antar Al-Quran. Kemudian di Jawa Barat masih diperlukan, di Maluku Bapak Ibu, Sumatera Barat masih banyak sekali Al-Quran yang dibutuhkan di seluruh Indonesia ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan niat kita ikhlas lillahi ta'ala, biar ada siapa yang berwakaf. Bapak Ibu, satu mushaf Al-Quran 150.000. Lah kalau saya ingin banget Pak Soleh untuk berwakaf, tapi untuk itu mau sakit oleh orang, ya salah itu sakit Bapak Ibu, sakit. Lah katanya 151 paket. Iya betul, tidak berkurang 151 paket. Tetapi Bapak Ibu mungkin ada 3 orang yang berwakaf 50-50 dari 150 itu menjadi satu paket, menjadi kolektif dari Bapak Ibu sekalian. Kalau 50 wakaf dulu, saya itu harus orang tua yang mau dulu ya tak.
saya iki oleh ora. Nggih, sakit Bapak Ibu. Angsal. Boten napa-napa. Sak mampunipun. Nanti kita kumpulkan tetap juga 150 satu paket cuma 150.000 bukan 20.000 nggih. Nah ini Bapak Ibu dipermudah kita dalam berwakaf di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak melihat dari banyaknya yang kalian wakafkan, sedekahkan, tapi bagaimana keikhlasan kalian? Allah Subhanahu wa taala. Karena keikhlasan itulah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketakwaan kita yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu. Yang kedua, informasi yang kami sampaikan adalah sarana air bersih yang dibutuhkan di seluruh Indonesia yang sudah selesai di NTT Bapak Ibu di Adonara, yang baru kita kerjakan di Kulon Progo di Saminggalu. Itu Bapak Ibu luar biasa Bapak Ibu. Kita mau menggali sumur itu lama sekali Bapak Ibu. Karena kedalaman 40-50 meter itu sangat sulit menembusnya Bapak Ibu. Itu ada batu padas. Satu hari cuma sekilan kata nih Bapak Ibu. Yang bisa kita angkat batu padas itu. Kemarin sampai mau saya bawa contohnya tuh Bapak Ibu. Jadi lucu. Bapak Ibu, batu itu udah gede kan di mesin ya. Nah, itu diputar bornya itu diangkat segini Bapak panjang. Sehari cuma segini. Sekarang kurang lebih sudah 80 meter kedalamannya. Terhenti karena memang wakafnya belum masuk semua. Jadi wakafnya nanti membantu wakafnya itu datang semua nanti selesai. Insya Allah sudah kita di Saminggalu di Dusun Suren itu mudah-mudahan mereka nanti bisa mendapatkan sarana air bersih. Kemudian di Kulon Progo juga ada di Gunung Kidul, di Karangwetan sama di Sedayu kemarin juga ada sarana air bersih yang dibangun oleh Kabupaten Wakaf Jakarta. Itu bukan yang bangun BWA, tapi jamaah muslimin Jakarta khususnya dan Indonesia umumnya Bapak Ibu. Sama nanti berwakafnya satu paketnya bisa 150 dan semampu kita nanti dijadikan satu paketnya Bapak Ibu. Bapak Ibu itu informasi yang kami sampaikan. Bila mana hari ini ada yang mau berwakaf Al-Quran atau sarana air bersih, monggo kersanipun derek wakaf Al-Quran. Karena kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, mari kita memuliakan Al-Quran. Dengan memuliakan Al-Quran, insyaallah hidup kita juga akan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran menjadi syafaat pada kita baik di dunia ini, lebih di alam kubur, nanti di padang mahsyar juga menjadi syafaat bagi kita insyaallah. Bapak Ibu, insyaallah Allah Subhanahu wa taala nanti bisa, kalau Bapak Ibu hari itu pun bisa berwakaf hari ini tidak apa-apa. Itu ada rekening Badan Wakaf Al-Quran panjenengan. Oh aku bintan sering tanggal bintan itu ajang berwakaf. Kalau tak nembang wae tak transfer ke Badan Wakaf Al-Quran di Bang Yuto. Alhamdulillah ini saleh pun kata niku. Nah, masalahnya udah gajian, bapaknya udah gajian kemarin. Itu ada berwakaf ke rekening Badan Wakaf Al-Quran bisa Bapak Ibu. Atau nanti Bapak Ibu titipkan ke takmir Masjid Al-Hidayah, nanti kita jemput wakafnya. Atau hari ini yang sudah ada rezeki bisa nanti dikumpulkan, nanti dicatatkan masuki wakaf panjenengan, nanti ada akadnya. Jadi beda dengan sedekah, beda dengan infak Bapak Ibu. Kalau wakaf itu ada akadnya nanti untuk kita semua yang berwakaf insyaallah. Ini Bapak Ibu ngaten ingkang sakit kita aturaken. Jadi mangke kurang jelas nggih bisa ditanyakan Bapak Ibu nggih, sakit ditanyakan kepada kami apa yang kurang jelas yang kami sampaikan ini. Tentunya banyak salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan doa Bapak Ibu sangat kami harapkan ke Bapak Ibu karena perjuangan kami di lapangan sangat berat sebenarnya. Jadi kalau kami di sini hanya kehujanan, paling kepanasan, kedinginan itu aja. Tapi kalau yang di Papua tombak panah itu yang ada ke mereka. Maka doakan kami Bapak Ibu, amanah panjenengan nanti bisa kami sampaikan. Dan kami juga berdoa pada jamaah sekalian, mudah-mudahan jamaah Al-Hidayah yang belajar taksim dimudahkan Allah segala urusannya, diberikan Allah kesehatan, umur panjang, keluarga sakinah mawaddah rahmah, anak cucu yang soleh-solehah, dikabulkan segala hajat dan doanya, dimudahkan Allah dalam mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa dihadirkan Allah di Makkah Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah dan diberikan keselamatan fi dunya wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuwun tanggapan Pak Mas Bilal.
Iya. Gila nggih. Menawi sampun paham ingkang badhe ngedahaken wakaf Al-Qur'an dinten punika ugi Saged. wedal menika ugi saged Transfer nggih saged. pun aturaken dene mboten saged kanten mboten siap mboten ngatos nggih mboten napa-napa tak wanci-wanci mangke saged langsung kalian menika sampun wonten alamatipun utawi mau Rekening nggak? rumah rekening Nggih, ada. ugi mangke saged dipun tempalaken kalian pengurus takmir Atau sendiri-sendiri juga bisa. tak sampun mangke sedaya sampun lebet mangke saged kakentonaken lan mangke estu kados dene ingkang dipun ngendikaken wau samangke perkawis nggih pokoke nggih pun lillahi ta'ala mboten perlu tanda bukti niki pun pitados wonten ing wontenipun keterangan ingkang sampun kaaturaken menawi wonten pertanyaan monggo lajeng Ibu Bapak sing dereng jelas intinya niku wau menawi wakaf Al-Qur'an terus Bapak ini sebagai penyalur jadi ingkang badhe betahaken mungkin NTT Kalimantan nanti sing nyalurke niki Bapak kados ngendikanipun wau aja saupamanipun nika tasbih Al-Qur'an seharga sekian diwongi loro pula malah wong siji aku butuh wakaf buat Al-Qur'an juga boleh tahu satu Al-Qur'an diangkat sederek 3 nggih saged syukur bagi orang satu saged wakaf 1 2 3 Al-Qur'an alhamdulillah masalah pahalanipun sampun napa boten saged kita napa nggih boten saged meragukan awet pangandikanipun wau sampun jelas bilih menika merupakan amal hariah mangke ingkang bagi bantu boleh ditinggali lagi. dan kula panjenengan sedaya sampun ing mangke wonten ing pajak masalah lan Nanti misalkan ada yang mengisi mungkin malam badhe Rabu nambah besok tak info amal ya. kesaenan Kalau ada yang kula lan kan panjenengan mungkin sedaya. belum persiapan ini. Separuh juga nggak? Mbak beli menawi mboten wonten ingkang mriksa. Ada Mas Gilang tambahan panitikan. Mungkin kalau belum siap hari ini nanti bisa sedekahnya malam Rabu besok kan besok bisa diambil bisa. Malam Rebo yang ada. Nanti kita kontak lagi Pak Soleh itu ya. Dengan dadaan. Iya. Nika